Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penerjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang artinya Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Dalam hadis pula, Allah mengingatkan kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemauannya karena aku, maka aku akan menjamin untuknya surga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, banyak orang yang akan masuk neraka. Salah satunya karena kita tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak berulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencana lidah itu sangat luar biasa, sahabat sekalian. Apa aja sih bencana lidah atau bencana lisan, teman-teman? Nah, pertama, ia akan menjadi bencana yang sangat luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk bicara yang batil atau sia-sia, sahabat sekalian. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif, lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Sahabat sekalian, kita ketahui bahwa orang jahiliyah saja menganggap dosa itu adalah aib yang tercela dan memalukan, dan orang-orang mengingat dalam waktu yang panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang-orang jahiliyah aja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa aja sih selain berdusta, bersaksi palsu, berdoa selain kepada Allah? Ini sangat familiar sekali kita ketahui, yaitu menggibah dan memfitnah, teman-teman. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan ini gak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan lisan kita ini untuk gibah atau memfitnah. Jadi lisan kita ini tidak boleh digunakan untuk menggibah atau memfitnah, ya teman-teman. Teman-teman perhatikan surat Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, jangan kita ini suudzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka karena prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, menggibah, atau memfitnah orang. Karena hal ini seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kemudian lisan ini merupakan bencana besar kalau kita gunakan untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Termasuk juga dengan bencana lisan adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Yang kedua, diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata, lalu kita diam saja. Ingat perkataan Sufyan atau rahimahullah. Ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, menyampaikannya, mengatakan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkar bahwa itu tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita karena bencana besar atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi masyarakat atau
umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkar selama 70 tahun ke dalam neraka. Jadi, think before posting kalau misal itu di media sosial. Berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimakumullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika belum jelas manfaat atau maslahatnya, maka bicaralah. Jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Sebab ucapan adalah gambaran apa yang ada di hati kita semua. Cukup sekian kultum hari ini, sahabat sekalian. Semoga memberi manfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan kalimat. Terima kasih atas perhatian sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi